Memasuki tahun yang baru, saya percaya dan berpikir pasti banyak di antara kita yang mempunyai harapan yang baru. Kita berpikir, kita memimpikan, kita menginginkan satu kehidupan yang pasti lebih baik daripada dari tahun-tahun yang lalu. Tetapi tidak bisa kita pungkiri, banyak mungkin di antara kita yang juga bukan mengalami sebuah kepastian atau sebuah pengharapan, tetapi mungkin bagi kita ada sebuah kesedihan yang belum terselesaikan. Ada kepedihan hati yang begitu mendalam dan begitu menyakitkan, sehingga kita sulit menapak hidup yang baru di tahun yang baru ini. Saudara, ya karena kekecewaan, karena sakit hati, karena dilukai, karena masalah, karena persoalan yang membebani begitu berat, sehingga mungkin banyak di antara kita menatap akan masa depan dengan suatu tatapan yang kosong dan putus asa. Saudara, hari ini biarlah kita sama-sama coba belajar dan mendapat penghiburan yang hanya dari Tuhan, yang saya percaya akan memberi kita kekuatan untuk kembali berjalan dan menapaki hari demi hari di tahun ini, saudara. Amin, saudara. Yehezkiel pasal 37 ayat yang pertama, saudara, bunyinya begini. Lalu kekuasaan Tuhan meliputi aku, dan ia membawa aku keluar dengan perantaraan rohnya, dan menempatkan aku di tengah-tengah lembah, dan lembah itu penuh dengan tulang-tulang. Saudara, ini adalah sebuah kisah bagaimana kita sedang ada di tengah-tengah lembah, dan lembah itu penuh dengan tulang. Tentunya kita mengerti, saudara, ya tulang itu adalah sesuatu yang tidak berguna, dibuang orang. Bahkan mungkin saudara sudah ada di tempat sampah. Berbicara tentang kematian, itulah kehidupan saudara yang hancur-hancuran tanpa harapan. Suatu kehidupan yang penuh dengan kegagalan. Seperti hidup itu, saudara, sudah tidak lagi ada kemauan, ya, tetapi mati pun enggan. Hidup juga jadi males, saudara. Ya, keadaan yang begitu terpuruk, saudara, sehingga kita makan saja tidak jadi selera, saudara. Tubuh kita menjadi kurus kering seperti tulang-tulang. Nah, saudara, ya dikatakan, saudara, ya ditanya apakah mungkin kehidupan yang tanpa harapan, kehidupan yang penuh dengan kematian, bisa nggak hidup kembali? Yehezkiel 37 ayat 3 bunyi begini. Lalu ia berfirman kepadaku, hai anak manusia, dapatkah tulang-tulang ini dihidupkan kembali? Aku menjawab, ya Tuhan, engkaulah yang mengetahui. Pada waktu Yehezkiel ditanya, mungkin nggak tulang itu kembali hidup? Mungkin enggak hidup yang sudah tidak ada lagi harapan, hidup yang sudah di ujung tanduk, hidup yang penuh dengan penderitaan, hidup yang di dalam keterpurukan, kekecewaan, bisa enggak bangkit kembali? Yehezkiel tahu dalam keadaan yang terparah dan terpuruk seperti itu, manusia tidak akan pernah sanggup bangkit kembali dengan kekuatannya. Tapi Yehezkiel menjawab, dikatakan apa, saudara? Ya dikatakan, ya Tuhan, engkaulah yang mengetahui. Yehezkiel tahu dengan kekuatan secara manusia tidak mungkin. Tetapi bila Tuhan yang menolong, maka pasti dan mungkin. Amin, saudara. Dan saudara, apa yang Tuhan bilang? Apa yang perlu kita buat? Tuhan berkata, Yehezkiel 37 ayat yang keempat, lalu firman-Nya kepadaku, bernubuatlah mengenai tulang-tulang ini, dan katakanlah kepadanya, hai tulang-tulang yang kering, dengarkanlah firman Tuhan. Saudara, Tuhan berkata pada kita pada waktu kita mengalami kehidupan yang sudah tidak ada lagi harapan, benar-benar sudah tidak ada lagi pengharapan. Tuhan katakan, bernubuatlah, berkatalah kepada tulang-tulang itu. Kenapa, saudara? Karena Tuhan mampu membuat mujizat. Amin, saudara. Anehnya, saudara, ya menurut saya Tuhan mampu melakukan mujizat tanpa bantuan manusia. Tetapi dalam perkara ini, saudara, Tuhan menyertakan manusia dengan menyuruh kita bernubuat.
memerintahkan kita untuk berkata-kata. Amin, saudara. Untuk bisa menolong kita di dalam masalah kita, saya percaya Tuhan sanggup, saudara, tanpa bantuan kita. Tetapi Tuhan menginginkan pada waktu kita mempunyai persoalan, Tuhan menginginkan kita untuk berkata-kata, untuk bernubuat kepada masalah kita, kepada kehancuran kita. Dikatakan berkatalah nak, bernubuatlah nak. Amin, saudara. Maka apa yang terjadi, saudara? Yeskel 37 ayat yang ke-6, saudara. Maka urat daging kulit, saudara, ya itu terjadi, saudara, begitu rupa. Ayat yang ke-8-nya dikatakan begini, saudara. Sedang aku mengamat-ngamatinya, lihat urat-urat ada dan daging tumbuh padanya, kemudian kulit menutupinya, tetapi mereka belum bernafas. Pada waktu kita bernubuat atas masalah kita, waktu kita berkata kepada persoalan kita, pada waktu kita berdoa kepada pergumulan kita, maka apa yang terjadi? Tulang hidup yang hancur-hancuran, tiba-tiba dengan mujizat apa yang terjadi, saudara, dikatakan urat-urat ada, daging tumbuh, dan kulit menutupinya. Artinya di sebuah kehidupan, saudara, ada jalan keluar atas masalah kita. Amin, saudara. Ada mujizat. Tetapi lihat, saudara, mereka belum bernafas. Sungguh memang pada waktu kita berkata-kata, bernubuat, masalah kita kelihatannya ada kemajuan, ada progres, ada perubahan. Misalnya waktu kita berkata kepada penyakit kita. Penyakit kita, saudara, sudah mengalami kemajuan. Persoalan rumah tangga kita yang waktu kita bernubuat sudah ada kemajuan, tetapi belum ada nafas di dalamnya. Artinya belum sempurna, saudara. Belum seperti yang Tuhan inginkan. Karena ketahuilah, Tuhan itu adalah Tuhan yang menginginkan kita itu memberikan kepada kita itu sempurna adanya. Persoalan kita akan diselesaikan dengan sempurna. Tetapi kadangkala persoalan kita, saudara, itu selesai tidak secara instan. Ada kulit, ada urat, ada daging. Tetap ada kemajuan waktu kita berdoa. Tetap ada progres waktu kita bernubuat. Tetapi belum sempurna. Amin. Jadi butuh proses. Perlu waktu. Dan waktu kita menantikan kesempurnaan penyelesaian masalah kita, apa yang perlu kita perbuat? Saudara, ya di saat seperti ini mungkin kita menjadi kecewa. Kita mungkin bertanya, kok seperti ini sih? Ya memang sudah ada perubahan tapi belum sempurna, belum seperti yang saya rindukan. Ya kelihatannya kita akan mengalami kekecewaan dan mempunyai banyak pertanyaan. Maka saudara lihat, jangan berhenti di titik ini. Yeskel 37 ayat ke-9-nya bunyi begini. Maka firman-Nya kepadaku, bernubuatlah kepada nafas hidup itu. Bernubuatlah, hai anak manusia, dan katakanlah kepada nafas itu begini. Lah firman Tuhan, beginilah firman Tuhan. Hai nafas hidup, datanglah dari keempat penjuru angin dan berhembuslah ke dalam orang-orang yang terbunuh ini supaya mereka hidup kembali. Haleluya. Di tengah persoalan kita yang belum selesai secara sempurna yang Tuhan inginkan dan yang kita rindukan, kita jangan berhenti, tetapi dikatakan bernubuatlah lagi, berkatalah lagi, berdoalah lagi tanpa putus-putusnya. Amin, saudara. Maka apa yang terjadi, saudara? Maka terjadilah sebuah kehidupan. Wow, saudara, ya tulang menjadi hidup kembali. Haleluya. Di ayat yang ke-10-nya bahkan menjadi tentara Tuhan. Bagi kita yang pernah mengalami kematian, pada waktu kita mengalami, saudara, kekecewaan, pada waktu kita mengalami keterpurukan, saudara,
Maka percayalah pada waktu kita mengalami kemenangan atas masalah kita, persoalan kita, kita akan bisa menjadi orang-orang yang dipakai Tuhan untuk menjadi berkat. Kita menjadi tentara-tentara Tuhan yang bisa menolong orang-orang yang tertawan dengan persoalan yang mungkin sama yang pernah kita alami. Amin, saudara. Dan saudara, ya dikatakan begini, saudara. Ya, Yehezkiel pasal ke-37 ayat ke-13-nya kita lanjutkan dan dikatakan, dan kamu mengetahui bahwa akulah Tuhan pada saat aku membuka kubur-kuburmu dan membangkitkan kamu, hai umatku, dari dalamnya. Kemudian di ayat ke-14 dikatakan, aku akan memberikan rohku ke dalammu sehingga kamu hidup kembali, dan aku akan membiarkan kamu tinggal di tanahmu, dan kamu akan mengetahui bahwa aku Tuhan yang mengatakannya dan membuatnya. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Jadi pada waktu kita mengalami kemenangan, pada waktu kita mengalami kelepasan, kita tahu sekali itu bukan karena kita, bukan karena usaha kita maupun perbuatan kita, apalagi dengan kekuatan kita. Tapi kita bisa berkata itu semata-mata karena Tuhan. Karena Tuhan. Amin, saudara. Karena Tuhan. Karena siapa Yehezkiel, saudara? Seorang yang ada di pembuangan, saudara, pada saat itu. Saudara, seseorang yang tidak ada artinya, walaupun dia sebetulnya seorang nabi yang sangat dihormati pada waktu itu di tengah-tengah bangsanya. Tapi saudara, keadaan membuat dia, saudara, saudara, ada di pembuangan. Dia dijadikan budak. Dia tidak lagi menjadi seorang yang punya arti bagi bangsanya. Tapi Tuhan mampu mengangkat seseorang yang sudah tidak ada lagi punya arti. Seseorang yang ada dalam kehidupan keterpurukan, dalam keadaan kegagalan. Tuhan mampu mengangkatnya kembali, menghidupkannya kembali. Dan semua akan melihat bukan karena orang itu, bukan karena kitanya, tetapi semua orang akan berkata karena Tuhan. Saudara, menarik, kata-kata Tuhan di sini memakai kata Jehovah Shammah. Artinya Tuhan ada, Tuhan hadir di situ. Pada waktu mungkin saudara Yehezkiel ada di negaranya di Israel, di Yerusalem, Tuhan ada di sana. Tapi pada waktu Yehezkiel dibawa ke dalam pembuangan, dijadikan budak, Tuhan tetap ada di sana. Amin, saudara. Jadi memberikan kita sebuah pengertian pada waktu kita mengalami, saudara, kehidupan yang penuh dengan kemenangan, Tuhan ada di sana. Waktu kita ada di bukit yang tinggi, di gunung yang tinggi, di dalam kemuliaan, dalam kehidupan yang serba oke, dalam kehidupan yang mungkin tidak punya masalah, semua serba enak, Tuhan ada. Dan kita berkata puji Tuhan, Tuhan memberkati. Tapi jangan lupa, pada waktu kita berada di lembah kematian, pada waktu kita di dalam keadaan keterpurukan, pada waktu kita di dalam keadaan tidak berdaya, pada waktu kita di dalam kesendirian, pada waktu kita mengalami persoalan yang begitu menekan, saudara, percayalah Tuhan tetap ada di sana. Tuhan tetap menyertai kita di dalam lembah kematian kita. Karena dia tidak pernah meninggalkan kita. Sama sekali dikatakan tidak akan pernah meninggalkan kita. Suatu janji yang sangat luar biasa yang saya percaya memberkati Anda dan memberkati saya. Yang membuat kita, saudara, ini menjadi satu kekuatan untuk kembali menapak hidup kita di masa-masa mendatang. Walaupun mungkin pada saat itu kita ada dan dibawa ke dalam lembah yang penuh dengan tulang-tulang. Tetapi percayalah dan ketahuilah, Tuhan tetap ada di sana. Amin, saudara. Kelihatannya memang mungkin tidak mungkin. Tapi bagi Tuhan semua mungkin. Saudara, ya Tuhan berkata, saudara,
buat kita hari ini. Janji Tuhan buat kita terambil dari Keluaran 34 ayat yang ke-10. Keluaran 34, saudara. Keluaran 34. Saya bacakan buat Anda Keluaran 34, saudara, ayat yang ke-10. Bunyinya begini, saudara. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian. Di depan seluruh bangsamu ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi di antara segala bangsa. Seluruh bangsa yang di tengah-tengahnya engkau diam akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh dahsyat. Ada sebuah perjanjian Tuhan dengan kita. Amin. Ada perjanjian, mengadakan suatu perjanjian Tuhan dengan kamu, dengan saya, suatu perjanjian yang dibuat oleh Tuhan bahwa Tuhan akan melakukan sebuah perbuatan-perbuatan yang ajaib. Ya, bukan saja sebuah, tetapi dikatakan perbuatan-perbuatan yang ajaib yang belum pernah dijadikan di seluruh bumi. Maka waktu kita tinggal, saudara, di bangsa kita, di tengah-tengahnya engkau diam, artinya ada banyak orang di sekitaran kita yang akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang Tuhan lakukan dengan kita sungguh dahsyat. Saudara, pegang janji ini, karena ini yang berjanji adalah Tuhan sendiri yang dengan mengadakan perjanjian bahwa kita di tengah-tengah kehidupan kita, di tengah-tengah engkau berdiam, di tengah keluargamu, di tengah-tengah bangsamu, di tengah-tengah kotamu, orang akan melihat perjanjian antara kita dengan Tuhan. Ini suatu perjanjian yang dahsyat, yaitu apa, saudara? Tuhan membuat mujizat. Sebuah mujizat yang begitu luar biasa, dikatakan sungguh dahsyat. Jadi saya percaya dan saya berdoa, biarlah kita jalani tahun yang baru ini, tahun yang telah dianugerahkan Tuhan buat Anda dan saya. Kita akan jalani dengan suatu kepastian bahwa Tuhan ada bersama kita. Tuhan syamah, Tuhan hadir, Tuhan ada di tengah-tengah penderitaan kita, di lembah kematian kita yang penuh dengan tulang-tulang tanpa harapan hidup kita. Tuhan tetap ada. Dan saudara, janjinya, Dia akan membangkitkan kembali, Dia akan menghidupkan kembali. Dan suatu perjanjian yang luar biasa Dia buat kita. Dia akan melakukan mujizat-mujizat yang sungguh ajaib. Amin, saudara. Berjalanlah menapaki tahun yang baru ini dengan sebuah keyakinan yang sangat luar biasa. Saya berdoa, biarlah tahun ini menjadi sebuah tahun kemenangan bagi kita, di mana kita akan melihat janji Tuhan digenapi atas hidup kita, dan kita akan melihat suatu perbuatan Tuhan yang sungguh dahsyat. Amin, saudara. Mari kita mau berdoa hari ini buat kita. Ya Tuhan, kalau hari ini mungkin ada di antara kami yang sedang mengalami dan dibawa ke lembah kematian, di mana ada tulang-tulang berserakan, di mana tidak ada lagi kehidupan. Bahkan mungkin tulang itu sudah dibuang orang di tempat sampah, di tempat pembuangan. Artinya kami tidak lagi menjadi orang yang berarti, kita tidak lagi mempunyai pengharapan sungguh-sungguh suatu kehidupan yang keterpurukan. Tetapi kami berdoa, kami percaya Engkau yang berjanji dengan mengatakan bernubuatlah, berkatalah, berdoalah, maka kami akan melihat mujizat-mujizat bagi kami yang sedang mengalami penderitaan. Dan kami percaya bukan dengan kekuatan kami, bukan dengan usaha kami, tetapi Engkau sendiri yang ada di tengah-tengah kami. Karena siapa kami? Kami tidak layak, saudara, tapi Engkau layakkan karena cinta-Mu yang begitu besar. Terima kasih ya Bapakku, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami percaya dan kami akan jalani hidup kami dengan penuh kemenangan. Shalom bagi Anda, shalom bagi kita, shalom bagi Indonesia. Haleluya. Amin.